Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai produksi massal. Tapi sebelum mulai jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Produksi massal. Produksi massal ini akan kita pelajari di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Siapa yang tahu arti dari produksi massal? Yuk, lanjut ya, kita ke materi berikutnya. Nah, yang pertama standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu 3.11 menentukan indikator keberhasilan tahap produksi massal dan 3.12 yaitu menerapkan proses produksi massal. Jadi, di materi ini yang akan kita bahas ada 2 KD ya teman-teman. Ya, lanjut kita masuk ke dalam materinya ya. Ya, pengertian dari produksi massal. Produksi massal adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala massal yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Nah, pengertian ini menurut siapa yuk? Armstrong dan Kotler ya. Ini adalah pengertian produksi massal menurut Armstrong dan Kotler. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa produksi massal adalah sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang dikeluarkan dalam suatu produksi sangat rendah per unitnya ya, karena diproduksi secara massal ya jumlahnya banyak tetapi biayanya rendah. Itu adalah produksi massal. Nah, selanjutnya penerapan produksi massal. Dalam melakukan kegiatan produksi massal yang efektif dan efisien, kita harus menerapkan 5 hal. Yang pertama, yaitu mengurangi biaya produksi. Yang dimaksud mengurangi biaya produksi di sini, yaitu perusahaan menekan biaya produksi sebanyak mungkin, tanpa mengurangi mutu kualitas produk. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisiensi tinggi. Ya, jadi misalnya nih kalau kita beli mesin yang ukurannya standar, kita memproduksi satu produk, dia bisa memakan waktu 5 jam, tapi dengan kita membeli mesin yang lebih canggih sehingga bisa mengefisienkan waktu, sehingga produksinya bisa hanya 1 jam. Itu hanya sebagai contoh ya teman-teman. Gitu. Jadi maksudnya mengurangi biaya produksi bukan mengurangi biaya pengeluaran yang lainnya, tapi membeli mesin yang canggih untuk mengefisienkan waktu. Ya. Lanjut yang kedua, yaitu meningkatkan mutu atau kualitas produk. Nah, ini pasti dong, setiap perusahaan harus meningkatkan mutu dan kualitas produk. Nah, yang ketiga, segera merespon permintaan. Nah, segera merespon permintaan karena produk kita itu massal dan banyak, maka saluran distribusinya itu harus berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya nomor 4, memungkinkan inovasi produk. Ya, jangan sampai produk yang kita produksi itu tidak memiliki inovasi. Ya, karena konsumen itu berubah selalu seleranya berdasarkan teknologi perkembangan zaman. Jadi harus ada inovasi produk. Ya. Nah, lalu yang kelima mempercepat produksi produk. Nah, ini yang kelima mempercepat produksi produk ya. Dengan kita memproduksi produk itu dengan cepat, maka itu akan lebih cepat juga sampai ke tangan konsumen. Sampai di sini kita lanjut materi berikutnya ya teman-teman. Rancangan produksi massal. Nah, dalam rancangan produksi massal ini, ya, ini merupakan bagian dari produksi massal. Ya, dalam rancangan ini ada 4 step yang akan saya jelaskan. Yang pertama, search in product database. Nah, ini merupakan konsumen diberi pilihan-pilihan fitur
ya, produk database. Nah, ini pilihan-pilihan fiturnya. Untuk memungkinkan atas suatu produk dari database yang dimiliki perusahaan. Jadi, perusahaan milikin apa nih produk-produk database-nya? Nah, di situ kita serahkan ke konsumen yang memang ingin memesan secara banyak. Nah, kita pilih, kita sajikan produk database tersebut. Nah, lalu yang kedua, konsumen dalam memutuskan. Yang kedua, tahap kedua yaitu choice ya. Konsumen telah memutuskan melakukan pemesanan produk dengan fitur spesifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Ini yang kedua. Lalu tahap ketiga, feasibility study yaitu studi kelayakan. Nah, studi kelayakan yang dimaksud di sini ialah perusahaan akan mengirimkan informasi harga mengenai produk tersebut ke konsumen. Jika konsumen setuju, maka produk akan segera dibuat oleh perusahaan. Setelah perusahaan tersebut ya melakukan studi kelayakan. Ya, lalu yang terakhir, rancangan yang terakhir yaitu tahap 4, change in the product design ya. Nah, ini adalah data-data spesifikasi produk yang pernah dipesan oleh konsumen. Dijadikan referensi perusahaan sebagai database atau sebagai sarana dalam mengembangkan fitur produk. Ada 5 keuntungan produksi massal. Yang pertama, tinggi tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus. Nah, di sini karena kita memiliki efisiensi waktu dengan memiliki mesin-mesin yang canggih. Lalu, tinggi utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan. Dan juga operator kurang terampil yang diperlukan, rendah proses inventarisasi, dan juga manufaktur biaya per unit rendah. Ya, ini adalah 5 keuntungan jika kita menggunakan produksi massal. Tahapan produksi massal. Merancang atau membuat produk massal ini tidak sama seperti merancang sebuah produk berdasarkan pesanan atau inden hanya satu produk. Nah, produksi massal itu harus dipikirkan dan membutuhkan rencana yang lebih matang. Ya, karena produk yang akan diproduksi itu lebih banyak ya. Nah, selanjutnya perencanaan rancangan produksi suatu produk akan memperhatikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dari awal produksi sampai dengan akhir produksi. Ya, kegiatan proses produksi dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, manual atau tradisional. Nah, proses ini dilakukan masih dengan menggunakan tangan ya. Contoh, anyaman, ukiran, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yaitu semi otomatis. Nah, semi otomatis ini produksinya sudah menggunakan mesin, tapi tidak secara keseluruhan makainya. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, yaitu menggunakan otomatis atau modern. Nah, di sini proses produksinya sudah full menggunakan mesin. Dari bagian A sampai dengan Z itu semuanya sudah menggunakan bantuan mesin sistem robot. Nah, di sini saya mengambil contoh 2 alur proses produksi beberapa perusahaan ya. Untuk yang pertama, di sini alur proses produksi garmen manufaktur. Ini untuk garmen ya, alurnya ada beberapa alur. Lalu di sini alur proses produksi mie instan ya. Nah, ini untuk mie instan ya. Jadi, setiap perusahaan itu memiliki alur produksinya masing-masing dan juga berbeda satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berdasarkan produk yang diproduksinya. Itu tentu saja ya. Sekian penjelasan dari saya. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Dan dalam video ini saya juga akan lampirkan PDF berupa modul pembelajaran produksi massal ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya, membaca lebih jelas mengenai produksi massal dan di sana juga ada beberapa latihan yang bisa teman-teman kerjakan ya. Sekian video dari saya dan selamat belajar dan belajar secara menyenangkan ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Bye bye.